Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa, weekend kita ngobrol-ngobrol sebentar sama chart sambil backtest ngelihat peluang-peluang yang bisa kita ambil pelajarannya di minggu-minggu di hari-hari sebelumnya ya. Eh, tapi sebelumnya saya ngucapin dulu selamat puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Saya record ini jam hampir setengah 5 sore ya, jadi ini lagi kering-keringnya ini mulut saya nih. Oke, sebelum kita masuk ke chart, seperti biasa kita disclaimer dulu. Semua video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi. Tidak ada ajakan untuk buy atau sell, untuk jual dan beli, tidak ada. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan ya. Kita juga nggak pernah menghubungi duluan. Jadi admin kita pun juga sekarang udah 1 bulan juga lagi off. Karena untuk kegiatan yang grup-grupan atau VIP-VIP-an itu memang lagi istirahat. Oke, dan yang terakhir disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Makanya kita harus terus belajar. Oke, lanjut kita masuk ke catatan news kita ya. Jadi ini minggu pertama di bulan baru, jadi otomatis ini adalah minggunya NFP. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu NFP, NFP itu adalah kayak semacam kalau bahasa kita itu kayak semacam tingkat pengangguran atau tingkat yang kerja ya, gitulah kurang lebih ya, tingkat lapangan pekerjaan di Amerika gitu. Nah itu sangat berpengaruh ke mata uang ya kan. Kalau di kita sini kayaknya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget gitu kan, kayak misalnya ada sebentar lagi ada PHK massal gitu, kayaknya ke mata uang nggak terlalu ngaruh gitu, atau ngaruh ya saya juga nggak tahu karena nggak terlalu perhatiin. Oke, jadi ini adalah minggu NFP. Kalau kita cek catatan news kita, ini kita punya hari Senin ada ISM Manufacturing PMI, hari Selasa no news ya, jadi hari Selasa bisa lebih enak tradingnya, tapi biasanya kalau minggu NFP ini agak-agak sideways pergerakannya sampai dengan rilisnya si NFP. Tapi kalau kita punya punya SOP 50 pips kabur ya, itu udah pasti dapat lah di sesi US. Oke, di hari Rabunya kita punya ISM Service PMI, terus hari Kamis seperti biasa mingguan unemployment claims, dan Jumatnya itulah NFP. Sama ada satu unemployment rate ya, jadi kemungkinan ini the Fed tetap nahan suku bunga. Satu lagi ada average hourly earnings, dan yang terakhir pada saat udah masuk di sini ya, di WIB itu udah masuk Sabtu dini hari itu si Powell mau pidato gitu. Jadi biasanya Powell nih kalau baru ngomong good afternoon aja itu pergerakan chart itu langsung gitu. Oke, kita cek apa yang terjadi di gold yang kita lihat ini ya. Jadi mungkin kemarin ada yang berkomentar, "Bang, katanya sampai ke 3.000 gitu, tapi kok seminggu kemarin turun gitu." Ya, tapi dilihat nih, Bang. Kita harus lihat. Kita harus lihat itu pakai kacamata helikopter gitu. Bahasanya dengan time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat memang 1 minggu kemarin ini turun. Tapi sampai mana turunnya? Turunnya masih ada di area SNR kita di sini. Ya kan? Ya sebenarnya bosan kita bahas SNR gitu, tapi secara garis besar ini masih trend up atau trend naik gitu ya. Jadi kita mungkin bisa nunggu hasil dari NFP di Jumat besok ya. Jadi mungkin prediksi saya ya dia akan bermain-main di sini-sini lah ya, kurang lebih sini. Mungkin yang terdekat bisa di sini atau sampai sini. Kalau dia mau bergerak jauh, dia harus break antara ini atau ini.
Oke, jadi selama 1 minggu ke depan mungkin ya saya nggak tahu ya ini ada apa lagi ya. Ini sekarang di pasar kripto sama di pasar saham di seluruh dunia ya, bukan cuman di kita doang. Ini lagi merah semua gitu katanya karena kebijakan-kebijakan baru Donald Trump ya kan, Presiden Amerika yang baru. Nah, tapi saya nggak terlalu ngikutin banget ya. Yang saya ikutin cuman news yang dari Forex Factory karena ini yang berkaitan langsung dengan pergerakan chart yang kita lihat tiap hari lah ya, si gold ini, atau teman-teman ada yang di Euro USD dan lain-lain gitu, mungkin ada ngaruhnya juga. Jadi kalau prediksi saya 1 minggu besok ini ya dia akan sideways, nggak jauh-jauh kemana-mana. Kalau misalnya pun break zone ini ya kita punya zone di bawah sini yang terdekat ya. Ya kemungkinan ini pun juga misalnya pun dia sampai di situ juga nggak akan sampai ngebreak ke bawah gitu, misalnya untuk pergerakan 1 minggu besok ini aja gitu. Gitu juga dengan zone-zone yang di atas tadi ya, ada 2 ini dan ini, yang terdekat paling jauh ya masih ke angka psikologis kita yang 3000 saya udah bilang itu. Tapi kalau memang belum ya dia masih di situ-situ aja. Oke, kita langsung ke backtest selama 1 minggu kemarin itu peluang-peluang apa aja yang bisa kita ambil ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat ini jadi untuk teman-teman yang belum tahu, garis ini adalah period separator untuk di H1 ya, untuk di time frame H1. Garis ini adalah period separator yang membagi waktu antara satu hari dengan hari yang lain gitu. Jadi kayak misalnya yang kita lihat ini Jumat, ini Kamis, ini Rabu, ini Selasa, ini Senin gitu kurang lebih. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil di backtest yang kita lihat ini adalah kita punya hari Senin. Oke. Hari Senin kalau kita lihat dia dari open market itu di area sini ya. Ya saya juga udah sempat bilang ya ikutin pergerakan market dari pagi gitu, karena kalau nggak salah hari Senin, ya betul, hari Senin yang minggu lalu itu memang tidak ada news, jadi ya untuk teman-teman yang udah paham ini pasti ngelihat ya dia turun sideways di sesi Asia penutupan sampai dengan sesi Eropa, dan begitu masuk sesi US dia turun 1 ke bawah dan besar. Lalu kenapa turunnya sampai situ? Ya kita punya SNR di sini ya. Walaupun saya udah sering kali bilang gitu, nggak usah pusingin dia akan pergi sampai mana tuh, nggak usah terlalu dipusingin. Kalau 30-50 pips itu kita cabut ya kita nggak akan pusingin itu gitu. Oke, dan dia memang rejection di sini. Oke, next kita lanjut ke hari Selasanya. Hari Selasanya itu memang ada satu news waktu itu ya, kalau nggak salah apalah itu saya lupa gitu, tapi yang jelas ya wajar aja gitu. Ini pergerakan memang kurang bagus ya, banyakan sideway-nya ya. Ini banyakan sideway-nya. Walaupun memang ada satu pergerakan besar ini di sesi US ini ke bawah dan dia reject lagi ke atas. Ya dia turunnya sampai sini, dan seperti tadi yang udah saya bilang nggak usah pusingin dia turun sampai mana. Kalau kita punya SOP target kayak misalnya saya 30-50 pips itu saya kabur ya, 50 paling jauh tuh saya kabur lah. Misalnya 50 udah close bang, terus tiba-tiba digerak sampai 200 pips ya sayang dong. Nah itu mindset yang harus dirubah gitu. Jadi kita harus punya rasa bersyukur. Kalau kita begitu terus ya, misalnya kita punya SOP 200 pip, tiba-tiba dia bergerak 1000, kita akan ngomong kayak gitu juga, kapan kita mau bersyukurnya gitu kan. Oke, jadi next kita lanjut ke hari Rabunya. Kita punya pergerakan yang ini menurut saya bagus banget ya. Ini menurut saya bagus banget ya. Jadi
dari melek mata nih, apa market open itu udah turun ke bawah, sideways, trade, dah bisa 2 kali. Ini untuk teman-teman yang biasa sikat atas bawah, ini dapat 2 setup di sesi US itu kenyang. Oke, dan lanjut ke hari Jumat kemarin, ya sama ini melanjutkan perjalanan ya ke bawah. Dan kalau tadi ada pertanyaan lagi, ini kan kita nggak tahu nih Bang sampai sini. Nah tadi itu di awal-awal waktu saya masih buka di time frame daily itu udah kelihatan SNR kita itu ada di mana. Oke, market close kemarin ada di sini harga, dan apa namanya, tren yang terjadi itu rejection dari sini itu memang naik ya. Dan kalau kita lihat ya, untuk terus naik ke atas yang lebih tinggi ya, ada beberapa zone terdekat yang harus dia break. Oke, salah satunya di sini, dan yang selanjutnya ya nantilah kapan-kapan kita bahas. Yang intinya secara direction gold memang terus naik ke atas, tapi udah mulai ada koreksi walaupun nggak banyak gitu. Oke, jadi dipantau di zone-zone yang tadi udah kita bahas, atau misalnya teman-teman punya zone-zone sendiri ya boleh ditambahkan juga di chartnya masing-masing untuk ya panduan aja untuk jaga-jaga gitu. Oke, sementara video pertama kita di bulan puasa ini segini dulu. Nanti kita lanjut di video minggu-minggu selanjutnya. Semangat Bang.